Ayah Nabi Muhammad meninggal ketika Nabi berada di dalam rahim ibunya masih 3 bulan. Berteriak semua malaikat, komplain kepada Allah, ya Rabb, ayah daripada kekasihmu engkau ambil juga. Apa di saat itu Allah Ta'ala firman, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu. Di saat umurnya masih 6 tahun, ibundanya yang baru senang-senangnya, bahagianya, gembiranya, bahkan beliau baru saja menunjukkan kepada ayahandanya di atas kuburnya. Pada saat itu beliau katakan di dalam syair yang begitu panjang, begitu indah, kalau seumpama engkau tahu wahai Abdullah, dengan keadaan anakmu sekarang, dia itu adalah seorang anak yang begitu tampan, begitu hebat, begitu cerdas, begitu cerdik dan sebagainya, mirip sepertimu. Tapi nggak lama kemudian beliau sakit dan akhirnya meninggal dunia. Hanya 6 tahun, bahkan 6 tahun dikurangi 4 tahun bersama Sayyidatuna Halimah, hanya 2 tahun tidur bersama Nabi Muhammad. Lagi-lagi malaikat yang di atas sana bergemuruh dan komplain kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, ibu dari kekasihmu kau ambil juga. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Tinggallah seorang nabi sendiri, nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Tapi beliau ada seorang yang hebat. Beliau tidak mau menjadi beban bagi yang lainnya. Beliau masih diberikan rahmat oleh Allah melalui kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Bahkan tidur pun bersama kakeknya. Ketika beliau itu meminta izin untuk pergi ke Madinah, untuk berziarah kepada ayahnya, diizinkan tapi dengan berat hati oleh kakeknya. Tapi ketika kedatangannya itu terlambat dari waktu yang telah dijanjikannya, maka beliau itu gelisah. Setiap hari pekerjaannya itu berdiri, duduk di atas kursi, di atas rumahnya yang menghadap ke jendelanya, yang melihat dari jendela itu setiap kafilah yang datang dari kota Madinah untuk melihat apakah sudah datang cucunya. Setiap hari beliau lakukannya semacam itu. Sampai suatu waktu ketika Nabi SAW datang bersama ibundanya Sayyidatuna Amir, bersama Sayyidatuna Aiman, beliau melihat 2 unta yang harusnya diisi oleh 3 orang, tapi ternyata 1 ontanya kosong. Sehingga kemudian Sayyidina Abdul Muttalib berkata, pasti terjadi sesuatu kepada cucuku. Beliau pergi mengambil kudanya, menyambut cucunya dengan cepat, karena ingin tahu apa yang terjadi. Begitu berjumpa dengan cucunya tersebut, beliau memeluk sambil menangis dan berkata, kakek, kini ibuku juga meninggalkan aku. Dipeluknya oleh Sayyidina Abdul Muttalib dan berkata, wahai anakku, walaupun ayahmu gak ada, walaupun ibumu kini sekarang sudah gak ada, tapi engkau mempunyai kakekmu ini yang mencintaimu. Mulai saat itu Nabi Muhammad tidur pun bersama kakeknya. Tidak diperbolehkan seorang pun anak-anaknya duduk di tempat kursinya, kursi kemuliaannya, kecuali Nabi kita Muhammad, dari saking cintanya Sayyidina Abdul Muttalib. Tapi berlalu dan berlangsung hanya 2 tahun saja, tiba-tiba diambil juga kakek yang begitu mencintai cucunya tersebut. Sehingga kemudian lagi-lagi malaikat berkata, ya Rabb, sekarang kini kakeknya pun yang begitu mencintainya, engkau ambil juga. Lagi-lagi Allah berkata pada malaikatnya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad hidup juga seperti itu. Tapi Nabi Muhammad walaupun dalam keadaan berdarah-darah, walaupun dalam keadaan, maksudnya Nabi SAW itu pergi Taif, karena di Taif itu banyak keluarga ibunya, sehingga harapannya dia itu diterima dakwahnya, husnudzonnya, bersih hatinya luar biasa. Tapi sesampainya di sana ternyata dilempari, karena ada surat terdahulu yang mendahuluinya yang mengatakan bahwa Muhammad akan datang kepada kalian dalam keadaan memurtadkan kalian, hati-hati. Disiapkan anak-anak, setiap anak berapa batu, bahkan 10 batu, bahkan lebih. Begitu Nabi Muhammad datang dilemparinya, bahkan dikejarnya, dilemparinya. Tapi subhanallah, rahmat dan kasih sayangnya Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad berdarah-darah, di saat Nabi Muhammad dikejar-kejar dan dilempar-lempar oleh anak-anak tersebut yang sudah disiapkan sebelum kedatangannya,
Tapi subhanallah sempat Nabi itu berhenti dulu di antara lari beliau. Untuk apa? Untuk mengusap darah yang akan menetes. Sehingga Sayyidina Zaid yang bersama Nabi Muhammad bilang, biarkan ya Rasulullah, biarkan saja menetes. Tambah engkau lambat, tambah engkau berhenti, tambah banyak lemparan yang akan sampai kepadamu, tambah berdarah-darah badanmu, tambah sakit tubuhmu. Apa kata beliau? Kalau tidak, tidak akan aku biarkan, aku akan usap darah yang akan menetes. Kalau seumpama darahku netes di muka bumi ini, maka Allah pasti tidak akan mengampuni umat itu dan pasti Allah akan mengazab mereka. Aku tidak mau mereka diazab karena aku. Rahmatun kulluhu wa azmun wa hasbun wa waqarun wa ismatun wa haya'u. Itu sifat Nabi kita Muhammad. Subhanallah. Di saat itulah Jibril dengan geramnya mengatakan, ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendengarkan perintahmu sekarang ini. Kalau engkau mau, aku akan ambil tempat mereka berada. Kemudian aku angkat sampai tengah langit, kemudian aku kembalikan dalam keadaan terbalik sehingga mereka semuanya binasa. Kalau engkau mau ya Rasulullah, dua malaikat yang menjaga gunung-gunung di sekitar Taif diperintahkan untuk mendengar perintahmu. Kalau engkau mau, maka gunung-gunung itu akan dibenturkan di atas mereka sehingga mereka semuanya binasa. Apa kata Muhammad? Tidak, tidak Jibril, tidak. Fa inni lam ub'as la'anan wala sababan wala adaban. Aku tidak ciptakan sebagai pemberi laknat atau pencaci, pencela, tidak. Tapi aku menjadi seorang nabi bagi mereka yang rahmatan lil alamin. Lalu beliau katakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Masih belum puas Jibril, ditekan, dipaksa lagi untuk Nabi SAW mendoakan umatnya dengan tidak baik. Tetap Nabi Muhammad tidak mau, sampai akhirnya Nabi Muhammad mengangkat tangannya dan berkata, malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting kau ya Rabb tidak marah padaku. Apa yang aku derita ini, aku gembira, semuanya di jalanmu ya Rabb. Itulah maksudnya. Kalau kita mau, walaupun kita dalam keadaan sedih, walaupun kita dalam keadaan masalah, walaupun kita di dalam keadaan susah, tapi tetap kalau kita berada dalam keadaan semacam ini, tetap kita bahagia seperti bahagia Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Caranya cuma satu, apa itu? Serap sebanyak-banyaknya ilmunya Nabi Muhammad. Pelajari seluas-luasnya syariatnya Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad yang tahu dengan misteri kehidupan dunia. Hanya Nabi Muhammad yang memberikan kesabaran kepada kita semua. Hanya syariat Nabi Muhammad yang memberikan solusi terhadap semua permasalahan kita di dunia. Kalau kita mau anak kita bahagia, kita sendiri bahagia, telaah, pelajari, hadiri majlis taklim, masukkan ke pondok pesantren, masukkan madrasah diniyah, dekati para ulama. Kita semua akan meninggal, kita semuanya akan mati. Tapi kalau kita masih mempunyai ilmunya Nabi Muhammad, kita akan bahagia di dunia, di akhirat. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Supaya siapa saja yang Allah kehendaki dia itu bahagia hidupnya, senang hidupnya, maka Allah akan lintaskan dalam dirinya untuk belajar ilmu agama. Semoga niat kita yang baik dari rumah kita datang ke tempat ini untuk kita berjumpa dengan para ulama kita, untuk kita mencari keberkahannya, untuk kita mendengar tausiah-tausiahnya, untuk kita mendengar ilmu-ilmunya Nabi kita Muhammad SAW. Semoga niat ini menjadi sebab kita bahagia semuanya.